Shalom adik-adik. Yuk kita sama-sama memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Kira-kira apa aja ya yang harus kita siapkan untuk memulai ibadah? Yang pertama, adik-adik jangan lupa membawa Alkitab. Juga tetap menggunakan pakaian yang rapi dan sopan untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, mengikuti arahan yang diberikan oleh kakak-kakak selama ibadah berlangsung. Dan yang ketiga, adik-adik tetap fokus beribadah dan melakukan ibadah dengan antusias. Selamat beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita lihat yuk siapa saja yang minggu lalu mengikuti ibadah sekolah minggu. Adik-adik, tahu nggak Tuhan Yesus janji meskipun gunung beranjak, bukit bergoyang, tapi Tuhan Yesus akan selalu ada sama kita. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan. Shalom teman-teman. Pagi hari ini mari kita memulai ibadah sekolah minggu bersama saya Jeremy dan saya Samuel. Sebelum itu kita berdoa dulu sebelum memulai ibadah. Tuhan Yesus berkati kami dalam hari ini supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan menyembah-Mu. Berkati Tuhan agar puji-pujian dan ibadah hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita adalah Raska Kristus. Ayo kita hancurkan si iblis dengan puji-pujian ini. Sekali iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, beritakan Injilnya. Sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Nanti iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, ciptakan Injilnya. Hanya sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis.
Sekarang kita mau melihat teman-teman kita yang mau mempersembahkan pujian. Teman-teman, nama saya Leon Soldiano dari kelas Hizkia ingin mempersembahkan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai di hatiku. Terima kasih teman-teman telah menghadiri pujian ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan belajar firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Mariska. Sebelumnya kita akan menyanyikan pujian Yesus Sahabatku. Yesus, sahabatku, kau mati bagiku, besarlah karyamu, sahabat dan rajaku, sampai sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus, sahabatku dan rajaku. Yesus, sahabatku, kaulah mati bagiku, besarlah karyamu, sahabat dan rajaku, sampai ku besar nanti,
Shalom adik-adik semuanya. Kalau tadi kita udah bernyanyi untuk Tuhan adik-adik ya, kita sudah memuji Tuhan kita. Tiba saatnya yuk saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik ya. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kakak mau undang kita mau sama-sama berdoa dulu. Yuk kita mau lipat tangan kita mau tutup matanya ya. Kita mau sungguh-sungguh kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan boleh memimpin setiap pujian kami, Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, oke, yuk. Siang hari ini ada yang tahu nggak kakak mau cerita tentang apa? Siang hari ini kakak mau cerita tentang Roh Kudus adik-adik. Wah, Roh Kudus dijanjikan. Nah adik-adik, kalau kemarin adik-adik kita kan sudah merayakan Paskah ya adik-adik ya. Coba masih ingat Paskah itu apa? Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus adik-adik ya. Jadi ketika Tuhan wafat adik-adik, Tuhan di kayu salib, Tuhan meninggal di kayu salib, Tuhan wafat gitu ya untuk menebus dosa kita semua, dosa kakak, dosa adik-adik gitu. Nah setelah hari ketiga Tuhan Yesus itu bangkit adik-adik. Tuhan bangkit, Tuhan mengalahkan maut. Luar biasa ya Tuhan kita ya, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan mengalahkan maut, dia bangkit daripada orang mati. Adik-adik siapa yang tahu ada nggak orang yang bisa setelah meninggal bangkit lagi? Gak ada ya adik-adik, cuma Tuhan Yesus yang bisa. Karena Tuhan kita Allah yang hebat ya, Allah yang penuh kuasa adik-adik. Nah Tuhan Allah kita Allah yang hidup adik-adik. Nah setelah hari Paskah adik-adik, setelah Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, otomatis kubur Tuhan jadi kosong ya adik-adik. Ketika Tuhan meninggal, Tuhan diwafatkan, dikuburkan. Nah pada hari ketiga Tuhan kan bangkit ya adik-adik, berarti kuburnya kosong. Nah kemana Tuhan Yesus adik-adik setelah 3 hari ini? Setelah Tuhan bangkit ini, Tuhan Yesus kemana? Nah selama 40 hari adik-adik, 40 hari ya, 40 hari ini Tuhan Yesus menampakkan diri adik-adik. Jadi banyak mungkin yang belum melihat, hanya mendengar gitu adik-adik. Wah Tuhan Yesus bangkit nih, Tuhan Yesus mengalahkan maut. Tapi mana Tuhan Yesusnya? Nah mungkin banyak orang yang ingin melihat, banyak orang yang jadi tidak percaya. Tapi itu adik-adik, selama 40 hari ini Tuhan Yesus mendatangi adik-adik, mendatangi murid-muridnya, mendatangi para nabi untuk menunjukkan bahwa ini loh Tuhan yang hidup, ini loh Tuhan yang bangkit, bahwa benar bahwa Tuhan ini bangkit benar-benar gitu, bukan hanya hoax ya, bukan hanya berita kabar yang nggak benar, tapi Tuhan ini benar-benar bangkit. Nah selama 40 hari adik-adik, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid, kepada warga di Yerusalem, bahwa menunjukkan bahwa ini loh Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Nah adik-adik, selama 40 hari ini adik-adik, selama Tuhan Yesus ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus ini menunjukkan bahwa ini loh aku benar-benar bangkit gitu ya adik-adik ya. Nah Tuhan Yesus itu kan pasti akan kembali lagi ke surga adik-adik ya, karena tempatnya Tuhan Yesus bukan di dunia ya. Karena Tuhan Yesus akan kembali lagi ke surga untuk menyiapkan tempat untuk kakak dan adik-adik semua nantinya ya. Nah Tuhan Yesus akan kembali ke surga nih adik-adik. Nah tapi adik-adik, sebelum Tuhan kembali ke surga, berarti kan Tuhan gak ada di bumi lagi ya, Tuhan gak ada di dunia lagi ya. Nah Tuhan itu baik adik-adik, Tuhan sangat baik. Kenapa? Karena Tuhan gak meninggalkan kita sendirian adik-adik. Walaupun Tuhan nanti akan berangkat lagi ke surga, Tuhan naik lagi ke surga adik-adik. Setelah hari yang ke-40 itu kan Tuhan naik lagi adik-adik, Tuhan naik terangkat ke surga. Tapi Tuhan baik adik-adik, Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri, melainkan Tuhan memberikan Roh Kudus adik-adik. Roh Kudus, Roh Allah yang itu sendiri, Tuhan memberikan Roh Kudus buat setiap kita. Nah adik-adik, sebelum Tuhan berangkat naik lagi ke surga adik-adik ya, sebelum Tuhan terangkat lagi ke surga, nah Tuhan Yesus ini sempat berpesan adik-adik sama para murid. Nah pesannya apa adik-adik? Bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan mau untuk murid-murid ini tetap di Yerusalem menantikan Roh Kudus. Nah Roh Kudus itu yang Tuhan akan berikan kepada para murid, kepada para rasul, dan tentunya kepada kakak, kepada adik-adik semua juga. Itulah yang Tuhan berikan untuk
menemani kita. Roh Allah itu sendiri, roh penghibur itu sendiri, roh Allah itu sendiri akan memberikan kita kekuatan. Karena Tuhan Yesus akan naik ke surga, Tuhan gak di dunia lagi. Tapi itu dia baiknya Tuhan, walaupun Tuhan tidak ada, Tuhan akan memberikan rohnya yang kudus untuk melindungi kita semua, untuk memberikan kita kekuatan. Tidak cuma saat itu kepada para nabi adik-adik Tuhan menjanjikan roh kudusnya, tapi pada saat ini pula adik-adik, pada hari-hari ini pun ketika Tuhan akan pada hari nanti ke-40 adik-adik kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Tuhan pun akan memberikan roh kudusnya. Tuhan menjanjikan roh kudusnya kepada Bapak dan adik-adik semua ya. Jadi kita semua gak usah takut adik-adik, gak usah sedih. Kita gak usah mikir, oh Tuhan Yesusnya gak ada, Tuhan Yesus sudah gak di dunia. Enggak adik-adik, walaupun Tuhan di surga, tapi Tuhan tetap memberikan roh kudus buat kita semua ya. Buat kakak, buat adik-adik semua, Tuhan memberikan roh kudus untuk menjaga kita, untuk menghibur kita. Jadi kita tidak usah sedih-sedih, kita tetap percaya bahwa walaupun Tuhan tidak ada bersama kita, kita tetap punya roh kudus. Tuhan yang menjanjikan roh kudus itu sendiri untuk kita semua ya adik-adik ya. Mungkin itu aja yang bisa kakak sampaikan adik-adik. Yuk kita mau tutup firman Tuhan kita kali ini. Yuk kita mau berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur kalau Tuhan Allah kami yang begitu baik. Tuhan terima kasih untuk roh kudus yang sudah Tuhan janjikan buat setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan kalau Tuhan begitu mengasihi kami, sehingga Tuhan tidak membiarkan kami sendiri di muka bumi ini Tuhan, melainkan Tuhan memberikan roh Allah yang kudus itu untuk setiap kami Tuhan. Biarlah kiranya dengan roh kudus-Mu ini kami semua boleh Tuhan jagai, Tuhan boleh lindungi adik-adik kami Tuhan. Kau Allah yang boleh menutup bungkus setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk masa depan adik-adik kami, untuk keluarga adik-adik kami Tuhan. Mari kiranya Tuhan Yesus yang boleh senantiasa memberkati. Kami mengucap syukur kalau adik-adik kami boleh selalu setia Tuhan mengikuti ibadah online ini. Kami mohon Tuhan biarlah kiranya melalui kesetiaan adik-adik ini Tuhan, dari mereka masih dini Tuhan, dari mereka masih kecil, mereka boleh senantiasa selalu setia hingga mereka dewasa nanti Tuhan. Iman mereka boleh semakin bertumbuh, iman mereka boleh semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau tutup Tuhan ibadah kami pada siang hari ini, sebab hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Nah, sekian untuk ibadah hari ini. Sampai bertemu lagi di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah. Juga selalu mencuci tangan dan jaga kebersihan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.